Otak kita punya kebiasaan alami yang seringkali jadi penghambat sukses. Misalnya, kenapa kita sering lebih milih rebahan daripada olahraga? Kenapa kita lebih suka main HP daripada kerja? Kenapa kita lebih sering scroll media sosial daripada belajar? Jawabannya sederhana, otak kita benci tantangan. Dulu, manusia purba butuh energi buat bertahan hidup. Mereka nggak bisa buang-buang tenaga buat hal yang nggak langsung ngasih manfaat. Jadi, otak berkembang untuk selalu mencari yang paling gampang dan paling cepat memberikan kepuasan. Makanya, sekarang kita lebih gampang terdistraksi sama hal-hal yang nggak penting. Karena otak kita lebih suka sesuatu yang instan. Otak juga punya rasa takut yang besar terhadap kegagalan. Pernah nggak kamu mau coba sesuatu yang baru, tapi tiba-tiba muncul pikiran kayak, nanti kalau gagal gimana? Ntar orang-orang ngejek aku nggak cukup pintar buat ini. Itu karena otak kita takut kehilangan status sosial. Dulu, kalau manusia ditolak oleh kelompoknya, itu berarti bahaya, nggak ada yang berburu bareng, nggak ada yang melindungi kita. Tapi sekarang, gagal itu bukan masalah besar. Justru, semua orang sukses pasti pernah gagal berkali-kali. Masalahnya, otak kita masih pakai sistem berpikir yang lama. Kalau kamu takut gagal, kamu juga takut sukses. Satu hal lagi yang bikin otak jadi penghambat sukses adalah kecanduannya terhadap dopamin instan. Dopamin adalah zat kimia dalam otak yang bikin kita merasa senang. Makanya kita lebih suka ngemil junk food daripada masak makanan sehat. Lebih suka rebahan nonton film daripada kerja keras membangun karier. Lebih suka scroll TikTok daripada baca buku. Karena otak kita lebih suka hadiah instan daripada hasil jangka panjang. Kalau kita nggak sadar akan hal ini, kita bakal terus terjebak dalam kebiasaan buruk. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Gimana cara mengatasinya? Berikut 3 trik simple yang bisa langsung kamu pakai. Trik pertama, gunakan aturan 5 detik. 5 detik rule. Trik ini ditemukan oleh Mel Robbins. Caranya simple. Begitu kamu mau menunda sesuatu, langsung hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, dan lakukan. Misalnya, bangun pagi, jangan nunggu mood, langsung hitung mundur dan bangun. Mau mulai tugas? Jangan pikir lama-lama, hitung mundur dan langsung mulai. Mau olahraga? Jangan debat sama otak, hitung mundur dan langsung lakukan. Trik ini bekerja karena menghentikan overthinking sebelum otak bikin alasan. Trik kedua, buat tantangan kecil, micro goals. Otak kita gampang takut kalau tugasnya terlalu besar, jadi pecah target besar jadi langkah kecil. Contoh, mau baca buku. Jangan langsung targetin 300 halaman, mulai dari 5 halaman per hari. Mau olahraga? Jangan langsung targetin 1 jam, mulai dari 5 menit aja. Mau mulai bisnis? Jangan langsung mikir untung besar. Mulai dari belajar dasar-dasarnya dulu. Kuncinya, buat tugas sekecil mungkin sampai otak nggak bisa nolak. Kesuksesan bukan tentang satu langkah besar, tapi ribuan langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Trik ketiga, buat sistem, bukan bergantung pada motivasi-motivasi naik turun. Tapi kalau kita punya sistem, kita tetap jalan meskipun lagi nggak semangat. Contoh sistem, mau lebih produktif, buat to-do list setiap malam. Mau lebih sehat, siapkan botol air di meja biar nggak lupa minum. Mau lebih disiplin, taruh HP di luar kamar supaya nggak kebanyakan scroll sebelum tidur. Dengan sistem yang bagus, kamu nggak perlu nunggu mood buat melakukan sesuatu. Kebiasaan kecil yang konsisten lebih penting daripada motivasi yang hanya sesaat. Sekarang kamu udah tahu kenapa otak kita nggak dirancang buat sukses dan cara mengakalinya. Jadi, setelah nonton video ini, jangan biarkan otakmu mengontrol hidupmu. Cobain trik yang udah aku kasih. Aturan 5 detik biar nggak nunda-nunda. Tantangan kecil biar lebih mudah memulai. Sistem yang konsisten bukan cuma mengandalkan motivasi. Mulai sekarang, kamu punya pilihan.
Mau tetap dikendalikan otak yang suka nyaman, atau ambil kendali dan mulai bergerak menuju sukses? Tulis di komentar. Dari 3 trik ini, mana yang paling kamu butuhkan? Dan kalau kamu suka video ini, like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.